saya Felix. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang terapi konversi atau bagaimana pandangan agama Kristen tentang kekerasan dan apa yang perlu kita ketahui tentang terapi konversi. Sebelumnya, salam sejahtera bagi kalian semua yang ada di rumah, yang ada di kantor, yang lagi istirahat, yang lagi merehat dari pekerjaannya. Salam sejahtera. Dan salam sejahtera buat Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB yang beberapa waktu lalu, tepatnya 1 Mei 2020, mengeluarkan laporan global mengenai dampak terapi konversi terhadap kelompok LGBTIQ. Dalam laporannya sendiri, Dewan Hak Asasi Manusia atau Human Rights Council PBB telah menyerukan bahwa tindakan atau aktivitas terapi konversi ini sudah dilarang. Dan buat yang belum tahu sebenarnya apa sih sebenarnya praktik terapi konversi? Nah, terapi konversi adalah tindakan intervensi yang ditujukan untuk melakukan perubahan orientasi seksual seseorang dari secara umum biasanya dari yang non heteroseksual menjadi heteroseksual, atau yang dari transgender atau gender lainnya menjadi cisgender. Nah, siapa yang sering kali menjadi korban dari praktik ini? Yaitu anak-anak di bawah umur hingga remaja, dan tak menutup kemungkinan juga orang-orang dewasa yang juga dipaksa untuk mengikuti atau menjalankan terapi konversi ini atas dasar itu tadi. Dan mereka mendapat pemaksaan itu bisa dari orang tua, dari kerabat, saudara, teman dekat, sekolah, lingkungan, atau masyarakat secara umum. Nah, dalam laporan PBB yang kita tahu, terapi konversi adalah salah satu bentuk kekerasan. And speaking of kekerasan, sebetulnya manusia sendiri tidak dibentuk dari dasar kekerasan. Kekerasan bukanlah sebenarnya sifat bawaan yang dimiliki oleh manusia. Namun, kita telah diajarkan dalam Efesus 4 ayatnya ke-31 dan ke-32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah terhadap seorang terhadap yang lain, penuh kasih, mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, lalu di Matius 7 ayat ke-1 itu juga dikatakan bahwa do not judge or you too will be judged. Jangan menghakimi, atau sebaliknya kita akan dihakimi oleh kesalahan dan kelemahan kita sendiri. Nah, sebenarnya apa sih maksud dari ayat-ayat ini gitu? Orang-orang percaya diajarkan untuk menghilangkan segala bentuk kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Demikian pula dengan kejahatan. Nah, kita diajarkan untuk ramah terhadap orang lain, terhadap sesama kita, penuh kasih, mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kita sebagai manusia. Nah, balik lagi ke pembahasan terapi konversi. Sebetulnya apa yang menjadi masalah? Nah, yang menjadi masalah adalah praktik terapi konversi ini telah menyebabkan individu itu dirusak psikologis dan fisiknya secara serius. Dan siapa saja ya itu tadi, yang individu lesbian, gay, bisexual, trans, dan ragam gender lainnya dari segala usia di seluruh wilayah di berbagai negara. Dan pemaksaan terapi konversi ini juga yang kita tahu itu telah menyajikan unsur-unsur yang tidak manusiawi. Nah, metode yang beragam digunakan dalam terapi konversi. Nah, salah satunya adalah terapi aversi, atau di mana seseorang itu disetrum badannya, dia duduk di kursi lalu disetrum, dan bayangkan saja lalu dia dibuat paralysis, badannya dibuat lumpuh, sehingga orang itu bisa mengasosiasikan orientasi seksualnya dengan sesuatu yang negatif. Is that make sense? It's not make sense. No, it against humanity. Dan dalam Mazmur
37 ayat yang ke-10 dan 11 dikatakan demikian. Karena sedikit waktu lagi maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hatinya akan mewarisi negeri dan berbahagia karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Lalu Matius 5 ayat ke-5 dan 7 dikatakan demikian. Berbahagialah orang-orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah, dengan berbagai bentuk terapi konversi yang menyerang otonomi tubuh manusia, kedaulatan diri, berdasarkan data yang ada juga, banyak sekali problema baru yang terjadi dalam individu tersebut gitu, dalam tubuh, pikiran dan hati seseorang yang menjalani praktek itu. Dan mereka sebenarnya ada juga akibat-akibat lain. Salah satunya adalah trauma seusai menjalani praktik terapi konversi tersebut. Dan banyak juga di antara mereka yang kehilangan rasa percaya diri, kecemasan yang tinggi, isolasi diri secara sosial, mengalami kesulitan untuk terikat dengan orang lain, membenci dirinya sendiri, merasa malu dan lain sebagainya. Dan banyak juga di antara mereka yang memiliki keinginan untuk bunuh diri yang tinggi. Jadi memang terapi konversi ini secara prosesnya sudah tidak membuat seseorang manusia lagi gitu. Karena ini telah melewati batas otonomi tubuh seseorang. Dan terapi konversi yang sebenarnya memaksakan individu LGBTIQ untuk berubah atau mengubah apa yang ada di dalam dirinya, itu sebenarnya omong kosong. Karena terapi konversi itu sudah mengandung unsur-unsur kekerasan dan melawan apa yang dituliskan oleh Alkitab. Jadi berubah atau mengubah sesuatu dalam tubuh kita itu omong kosong gitu, apabila kita tidak hidup dalam kedamaian dan cinta kasih. Berdamai pun juga punya banyak arti, punya banyak makna. Berdamai dengan orang lain, berdamai dengan saudara kita, keluarga kita, teman kita, dan yang paling penting adalah berdamai dengan diri kita sendiri. Can I get an amen up in here? Amen. Terima kasih.